Selamat pagi, sahabat Ruang Dokter. Saya Hendarsa Suryadinata, saya staf Divisi Respirologi dan Kritis Respirasi Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pagi ini insya Allah akan akan sharing bersama sahabat sekalian tentang penyakit yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat dengan PPOK. Seperti yang kita ketahui bahwa PPOK, apabila kita lihat data global, tahun 2000 itu ada penambahan kasus baru sekitar 2 juta penderita. Dan ini akan menjadi beban untuk dunia termasuk Indonesia karena penyakit ini bersifat progresif. PPOK ini merupakan penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dan diobatin. Dan ini berhubungan dengan paparan dari partikulat atau partikel-partikel dan beberapa gas yang berbahaya terhadap paru. Di kita yang paling banyak adalah rokok, asap rokok. Yang lainnya adalah asap dari kayu bakar atau dari kompor minyak yang dulu masih dipergunakan oleh para ibu kita. Kemudian beberapa debu-debu yang berhubungan dengan pekerjaan pasien PPOK itu sendiri. Penyebab-penyebab lain dari PPOK itu sendiri gitu ya. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan penyakit alpha 1 antitrypsin defisiensi. Tapi insya Allah di negara kita mah tidak ada karena itu diturunkan secara genetik dan itu adanya adalah di daerah Eropa Utara, di daerah negara-negara Skandinavia, daerah Skotlandia dan kawan-kawan. Nah, di kita insya Allah tidak ada. Yang kedua adalah yang setelah dari paparan asap rokok bisa dari infeksi kronis. Di antaranya adalah TBC paru. TBC paru bisa menyebabkan PPOK. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit asma yang tidak diterapi dengan baik, pada akhirnya akan timbul PPOK. Manifestasinya adalah hampir mirip dengan penyakit asma, yaitu sesak napas yang disertai dengan napas berbunyi atau mengi, kemudian disertai dengan batuk-batuk berdahak banyak, kemudian pasien pun bisa disertai dengan gejala-gejala lainnya. Oleh karena penyakit PPOK ini adalah bersifat kronis, ada waktu-waktu tertentu yang pasien tersebut akan mengalami serangan-serangan akut. Itu yang disebut dengan eksaserbasi akut. Dan per definisi eksaserbasi akut ini adalah keluhannya itu bertambah berat, bertambah sesak dan memerlukan pengobatan yang berbeda atau lebih daripada pengobatan biasanya. Yang terjadi pada PPOK itu adalah kerusakan pada saluran napas dan dagingnya paru itu sendiri atau parenkim paru yang disebut dengan emfisema. Hal tersebut menyebabkan adanya trapping atau CO2 atau udara yang sudah masuk ke dalam paru itu susah untuk dikeluarkan kembali. Nah, kemudian yang terjadi adalah akhirnya CO2-nya di dalam parunya meningkat dan akhirnya dalam darahnya pun CO2-nya akan tinggi dan itu bersifat kronis. Imbasnya adalah proses difusi itu tidak efektif karena yang harusnya pada proses difusi itu adalah oksigen masuk dan CO2-nya itu keluar. Ini oleh karena ada kerusakan pada parunya, pada parenkim paru yang disebut emfisema tersebut, maka proses tersebut tidak bisa terjadi. Salah satu opsi yang digunakan di negara-negara maju itu adalah dibuang paru-paru yang mengalami emfisema itu. Baik secara bedah, dilakukan seorang ahli bedah torak, yaitu yang disebut dengan LVRS, Lung Volume Reduction Surgery. Jadi dipotong, jadi dibersihkan bagian-bagian paru yang mengalami emfisema tersebut. Selain itu, ada modalitas lainnya yaitu dipasang katup pada paru
itu yang dipasang secara bronkoskopi, itu yang disebut dengan BLVR, bronchoscopic lung volume reduction. Nah, itu di negara Maju. Mudah-mudahan kedepannya di negara kita pun alat tersebut bisa masuk dan kita bisa melakukannya pada pasien-pasien di negara kita. Untuk pengobatan, ada beberapa obat yang bisa diminum. Di antaranya adalah obat-obat pengencer dahak, atau untuk antiinflamasinya, kalau ada serangan akut mungkin perlu untuk obat yang diminum dulu. Tapi apabila sudah stabil, maka bukan berarti pengobatannya itu dihentikan, tidak. Tapi dilanjutkan dengan obat yang inhalasi atau yang disedot, yang dihisap. Ada beberapa golongan obat yang dihisap tersebut, di antaranya adalah golongan yang disebut dengan bronchodilator, atau obat yang efeknya adalah membuka saluran napas. Itu ada dua kelompok besar, yaitu dari golongan antimuskarinik dan beta 2 agonis. Kemudian ada dari kelompok obat yang antiinflamasi dari golongan steroid inhalasi. Kemudian satu lagi adalah dari obat-obat tambahan lainnya. Di antaranya adalah obat-obat yang melemaskan otot-otot polos saluran napas. Kemudian pasien diharapkan untuk selalu berobat teratur. Perlu diketahui bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit PPOK itu permanen. Jadi yang dilakukan adalah bukan untuk mengembalikan fungsi parunya itu sampai normal seperti sebelumnya. Tidak seperti itu. Tapi yang dilakukan adalah untuk mencegah progresivitas dari penyakit tersebut. Jadi diibaratkan apabila tidak berobat pasien, maka kerusakannya mungkin sekitar 40-50% dari fungsi paru tersebut. Tapi apabila pasien tersebut berobat teratur, maka diharapkan progresivitasnya itu hanya sekitar 5-10% saja. Kawan-kawan sekalian, ada hal yang penting diketahui adalah pada pasien PPOK ini adalah bahwa penyakit ini bisa dicegah. Dan salah satu penyebabnya paling banyak di kita adalah paparan asap rokok. Jadi yang paling penting untuk pencegahan adalah tidak merokok, atau yang sudah merokok upayakan untuk berhenti. Dan itu untuk berhenti itu butuh bantuan selain dokter penyakit dalam konsultan paru atau dokter paru, itu adalah dokter-dokter lain. Di antaranya adalah mungkin seorang psikiater atau seorang psikolog atau seorang spesialis rehabilitasi medik yang akan membantu itu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang penyakit paru obstruktif kronis. Mudah-mudahan menjadi informasi yang baik buat kawan-kawan sekalian. Kemudian kawan-kawan bisa menyebarkannya kepada keluarga, kepada kolega, kepada teman kerja, agar bisa mencegah penyakit ini. Di antaranya adalah yang utama adalah jangan merokok dan berhenti merokok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.